di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bertatap muka di ruangan serbaguna ini yang namanya belum kita sebut dan belum kita tentukan, dalam rangka kegiatan ekspos hasil pembinaan dan pengawasan dari Bapak Hati bin Wasda BTA Jambi beserta rombongan, dan nanti akan diekspos beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan kita sendiri. Salam dan salam kita sampaikan dari Nabi besar kita Muhammad SAW, Bapak Hati bin Wasda beserta rombongan yang kami hormati. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian ekspos hasil pembinaan dan pengawasan, perlu kami sampaikan bahwa personil kita untuk saat sekarang ini di PA Kuala Tunggal kelas 1B ini cukup lengkap secara definitif, namun ada teman-teman yang masih cuti, diantaranya Pak Wakil Ketua masih cuti, kemudian rekan hakim ada yang kuliah, dia izin hari ini dan cuti. Nah, kemudian beberapa hakim kita ini masih ada Pak Alkiran. Mana yang Pak Alkiran? Nah, ini calon KPTA Bengkulu, Pak. Ini ada Pak Beno, calon KPTA Jambi masa depan. Kasub umum, silakan Mas Angga ya, Mas Angga gitu. Ada. Ini ada juga personil kita yang dari PTA, Pak ya, yang masuk ke Kuala Tunggal, Pak Tangan, Pak Arifin. Kalau kami manggilnya Angga, karena memang senioritas umur ini tidak bisa kita elak, orang tua kita ini. Baju samo ya. Kemudian ada Panmut Pak ini, Pak Yakub. Kemudian ada Pak Mun Hukum. Nah, ini calon penjera masa depan. Ibu Wahidah. Kemudian ada juga Panmut mana lagi? Nah, ini Panmut senior ini, Pak. Panmut senior ini, Pak Irwan sudah layak di ini kan ini. Ya. Dan kemudian PP yang satu orang sudah mau pindah pula satu ini, Pak, ini harus jadi pengganti. Kemudian ada JSP kita, JS, ada JS Misrani di situ, ada Ibu Nisa, ada Pak Helmi, ada yang masih rangkap juga. Pak Helmi ini sebagai kasir, kemudian sebagai ini juga sebagai JS. Ada Pak Yul, Kasub Kepegawaian, nih, Kasub senior nih. Nah, barangkali itu Pak ininya personil kami, dan mudah-mudahan sampai hari ini kalau secara pekerjaan menurut perasaan kami tidak ada kurang lah. Karena kita ini di Kuala Tunggal ini memang betul-betul bekerja sama dan bekerja secara kekeluargaan juga. Jadi tidak ada persoalan-persoalan yang terekspos yang rumit, tidak ada. Nah, inilah nanti mungkin teman-teman ya, beberapa hasil tim pembinaan dan pengawasan ini akan disampaikan nanti. Yang pertama kami sampaikan bahwa kita ambil dari segi positifnya. Jadi tidak ada dari segi negatifnya yang kita ambil positifnya. Apapun yang disampaikan nanti oleh Bapak Hati bin Wasda, nah itulah kelebihan kita yang nampak gitu. Nah, maksud saya itu kekurangan yang nampak itu jadi kelebihan. Nah, cepatlah kita tindak lanjuti itu nanti. Dan saya berharap tidak sampai nanti sampai hari Selasa, tidak sampai. Nah, paling akhir Senin kita sudah membuat tindak lanjut. Kalau perlu nanti kalau ada Jumat untuk tindak lanjut. Kan ngumpulnya kan sebentar saja gitu nanti. Pekerjaannya yang panjang. Barangkali untuk mempersingkat waktu,
Sebelum Bapak menyampaikan, kami sangat berterima kasih sekali. Mungkin ini saya nyampaikan secara sambutan, nanti Bapak dengan tim langsung penutupan. Kami sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan Bapak Ati bin Wasda dengan rombongan ini. Karena tanpa Bapak datang sini kami belum tahu nih apa sebetulnya yang menjadi kekurangan kami. Nah, dengan datangnya Hati bin Wasda ini kami jadi tahu mana yang harus kami lakukan, yang skala prioritas yang harus cepat kami lakukan, mana yang harus didahulukan. Nah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tunggal, Sekretaris dan Panitia, jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita pagi hari ini, hari Jumat, penghulu dari segala hari, hari yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, baik secara personal maupun secara institusional, secara pribadi maupun secara kelembagaan. Salawat dan salam kita serahkan buat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan khususnya kami yang datang ini, rekan-rekan tim, bisa dimaknai secara kekeluargaan saja. Jadi kita kunjungan keluarga, silaturahim, seperti itu, saling kenal mengenal, ya, karena perintah dari Al-Quran surah Al-Hujurat itu kita diwajibkan untuk saling kenal mengenal. Ya, karena secara lebih panjang, ya ini adalah untuk bincang-bincang tentang hasil pekerjaan kami selama 3 hari ini. Jadi kami ke sini, Pak, memang dalam 3 hari ini termasuk duyuh tamu, ya. Lah lebih dari 3 hari sudah tidak dibenarkan lagi, baik secara fikih maupun secara apa, ya. Ya, mungkin tidak haram makruh barangkali. Ya, jadi maka kami membatasi diri sampai hari ini saja. Kebetulan segalanya juga seperti itu. Ya, Pak Idol Maris, Dr. Andus Haji Idol Maris MH. Ya, ini beliau termasuk penitra pengganti senior. Awalnya dulu beliau ini orang Jakarta, tugas pertamanya dulu di Jakarta. Sempat kami di Bungo, kemudian di Jambi. Kemudian beliau untuk dalam tugas ke sini membidangi administrasi perkara. Kemudian ada Pak Dery, Pak Ferdian, beliau anak muda. Ya, anak muda,
kemudian ada juga Ibu Vina, Ibu muda, dan Ibu Rika yang lebih muda lagi. Jadi saya ke sini didampingi oleh yang muda-muda, yang masih masih jiwa muda dan agresif lah ya. Mungkin terlalu ekstrim saya katakan agresif, tetapi memang didampingi oleh yang muda-muda ini. Pekerjaan saya yang hampir pensiun barangkali, kalau nggak salah 20 bulan balik lagi barangkali kalau sehat badan panjang umur ya, didampingi oleh yang muda-muda ini. Pekerjaan alhamdulillah bisa kita laksanakan secara tepat waktu. Sebelumnya kami perkenalkan itu, jadi ibu berdua ini membidangi nanti masalah kesekretariatan dan keuangan, kemudian Pak Dery di sisi IT, dan saya ini beliau ini mirip jadi lupa terus namanya. Di bidang IT dan lain sebagainya. Ya, saya takut lupa. Kami mengucapkan terima kasih atas penyambutan Bapak ya. PA Kuala Tunggal semuanya. Penyambutannya cukup hangat. Ya, cukup hangat. Sesuailah dengan hawanya. Kuala Tunggal ini. Ya, di pinggir laut, jadi sambutannya juga hangat. Alhamdulillah, kami tidak merasa kecewa dan melihat kita semua nampaknya kompak. Jadi di samping itu Pak, kami juga mengucapkan, di samping kami mengucapkan terima kasih atas penyambutan kami yang luar biasa ini. Mudah-mudahan diridai Allah, dibalas oleh Allah, sehingga pengadilan agama Kuala Tunggal ini semakin jaya, semakin sukses, sesuai dengan cita-citanya untuk mendapatkan WBK. Ya, pada dasarnya menurut sering kita dengar dari Pak Ketua bahwa PA Kuala Tunggal ya sudah WBK sebetulnya, tapi belum dapat sertifikatnya Pak ya. Ya, inilah kenyataannya seperti itu. Sudah kelas 1B. Di samping itu, ya nanti ada syarat-syaratnya juga untuk WBK itu ya. Nanti kita bicarakan juga. Di samping itu kami mohon maaf juga Pak atas sikap kami selama 3 hari ini. Saya lebih dulu ngomong, bukan terakhir nanti, seharusnya terakhir, takut saya lupa, maklum lah sudah. Ya, mohon maaf ya, mungkin kedatangan kami ini tidak tepat waktu, menyinggung pekerjaan Bapak dan lain sebagainya. Ya, kami sudah berusaha untuk datang dengan sopan, dengan etika yang benar. Mudah-mudahan tidaklah menjadi hal-hal yang negatif. Jadi berbuat tidak baik, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja. Saya kira itu yang kami perlu sampaikan sebagai mukadimah sebelum kita masuk kepada inti dari pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, oleh karena itu kami yang bertugas ini ada beberapa orang untuk menyampaikan hasil temuannya. Kami minta semuanya bicara walaupun sedikit. Kami berusaha untuk melihat hal-hal yang urgen, yang substansial.
kalau seandainya suatu hal-hal yang tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa ditindaklanjuti, mungkin tidak kami masukkan sebagai temuan. Kalaupun masuk menjadi temuan, itu mungkin hanya sekadar untuk pedoman berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak banyak. Ya, kami sudah membuat laporan hasilnya secara real, ya, bukan penyerahan laporannya nanti tidak secara simbolis, ya, tetapi betul-betul hasil yang jadi. Sebab di tempat-tempat lain saya terima WA itu secara simbolis, ada juga seperti itu, tetapi kita alhamdulillah bisa secara real karena yang mendampingi saya itu baik sayap kanan maupun sayap kiri memang orang yang tidak diragukan lagi potensinya. Jadi baiklah, untuk menghemat waktu, sekarang jam berapa Pak? Nggak nampak dari saya nih. Setengah? Oh ya. Untuk menghemat waktu supaya kami bisa sholat Jumat, apakah mendekati Jambi, apakah sampai di Jambi, apakah Sengeti, ya, yang jelas kita usahakan bisa sampai setengah 11 atau 10 barangkali, setengah 11 atau jam 11 paling lambat. Jadi untuk pertemuan ini mungkin kita batasi saja ya nanti. Ya, biasanya yang banyak memakan waktu, biasanya saya itu sedikit ngomong Pak. Tetapi kok di Kuala Tungkal ini karena terlalu banyak makan udang barangkali ya. Bisa ngomong walaupun terbata-bata. Memang luar biasa Kuala Tungkal ini. Kota 1000 simpang. Susah menghafal, simpangnya banyak sekali. Sama pula, lurus ya. Ya. Saya ke Kuala Tungkal ini mungkin yang keempat kali sampai sekarang. Tapi simpang-simpang itu belum hafal sampai sekarang. Ya. Pertama kali waktu nikahnya Ibu Khairunisa dari Morobungo dulu. Ya. Undangan waktu saya tugas di Morobungo, saya hadir. Sampai sekarang Sakinah berapa orang anak Pak? Anak sudah berapa orang? 2 orang alhamdulillah. Ya, saya akrab dengan bapak beliau, orang tua beliau. Ya itulah, baiklah. Kita minta kepada Ibu Rika dulu ya dari boleh. Ini kita dari junior sebetulnya dulu kan. Boleh dari Pak. Silakan. Hal-hal yang penting saja Pak ya. Barangkali baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan Bapak Hati Wasda, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Bapak-bapak para hakim, pejabat fungsional dan struktural, dan seluruh keluarga besar dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang sama-sama kita muliakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang ditugaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada kami untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Tungkal yang sama-sama kita cintai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pengantar sedikit, termasuk cukup sering juga lah ke Kuala Tungkal ini, terutama sejak kalau di kantor yang lama saya belum pernah, tapi kantor di sini sudah beberapa kali, dan ada sedikit sejarah. Pak Cik saya itu pernah bertugas di Kuala Tungkal. Mungkin yang muda-muda tidak tahu, Bapak almarhum Mahmudin Idris
Itu adik bapak saya yang paling bungsu. Nah, itu pernah bertugas di Pulau Tungkal. Jadi barusan saya dapat WA dari penahan beliau yang dosen di Bengkulu, menitipkan salam, dan dia pernah sekolah juga di sini, pernah jadi pengayuh becak juga di penahan beliau, sekolah Ismia di sini. Ada beberapa kali saya ke Pulau Tungkal, dan ini yang kesekian kalinya. Memang cukup banyak kemajuan yang kita lihat dari PA Pulau Tungkal ini. Jadi tidak salah Pak Ketua, sudah WBK, cuma sertifikatnya lupa dikirim sama Pak Dirjen itu. Tapi mudah-mudahan lah kita berdoa bersama-sama. Dan dari hasil apa yang kami lakukan selama 2 hari full, termasuk hari ini, memang agak sulit mencari titik-titik apa lemah daripada yang harus kita temukan. Tapi kita dituntut harus menemukan penyakit itu. Sudah kita berusaha untuk, istilah orang kesehatan itu general check up, tetap tidak ada gejala-gejala sakit jantung itu. Tapi diabetes ada sedikit. Nah, soalnya ada salah satu teman kita jeruk, makan jeruk gitu ke sini. Saya nggak enak dengan Pak Ngai. Tapi namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di sini, ya ada juga lah lembaran-lembaran yang perlu kami temukan yang barangkali hanya sebatas coretan-coretan kecil barangkali setelah salat Jumat selesai lah dengan Pak Ketua itu. Mungkin sebelum apel hari Senin sudah terkirim ke PDA lagi hasil TLAP ini. Baik, sebagai contoh saja nanti kan kita lihat di sini nanti. Ya mungkin karena kita dikejar oleh one day, one minute, one publish. Jadi ada yang terlupakan kan, sebagai contoh putusan asli, ya, yang putusan asli yang masuk ke berkas itu ada di stempel, tapi lupa diparap oleh ketua majelis hakim. Itu sebenarnya saya waktu masih PP yang banyak di PA juga biasalah penyakit-penyakit seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Mungkin ada yang sedikit agak mengganjal di hati. Itu ada perkara ikut. Jadi email yang ditempelkan kepada pemohon dan termohon, emailnya satu, baik untuk pemohon maupun termohon. Saya kira itu barangkali perlu kita pertimbangkan kembali, karena kalau email untuk si pemohon barangkali oke-oke saja, tapi giliran email tersebut juga itu yang dipakai akunnya untuk si pemohon, pasti relas itu nyampainya ke si pemohon, tidak sampai ke termohon. Nah, itu barangkali bisa akan merugikan si termohon itu. Bisa jadi dia tidak tahu perkara itu sudah selesai di sini karena dia tidak pernah menerima panggilan itu. Nah, itu. Selanjutnya, cuman berapa biji? Ini praktek kami di Sengeti itu biasanya di meja PTSP di saat terutama para pengacara itu kadang-kadang menyetorkan alat-alat bukti itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Sementara kita di pengadilan kan sudah jelas aturan mainnya, standar kertas yang kita pakai itu kan A4 atau kertas kuarto kan gitu. Nah, dikala mereka menyetorkan alat-alat bukti tersebut, contoh fotokopi sertifikat dan lain sebagainya itu, mereka memfotokopi dengan kertas berukuran F4 atau folio. Nah, giliran diberkas oleh panitera, nongol lah ujungnya sekitar berapa senti. Kita lipat, dia akan menonjol, akan menggelembung. Kalau tidak kita lipat, dia akan mundur ke belakang. Nah, jadi tidak salah, tapi agak kurang rapi saja. Jadi barangkali ke depan di saat kita menerima alat bukti, kita menganjurkan kepada terutama para pihak pengacara dalam ini yang banyak, supaya memfotokopi atau mungkin kita bikin semacam tempelan untuk fotokopian alat bukti menggunakan kertas berukuran A4 atau kuarto.
Jadi saat kita jilid rapi sama dengan rapinya. Jadi tidak ada berlebih ujung. Nah itu mungkin yang ini tidak bisa kita perbaiki lagi, tapi ke depannya. Untuk ke depannya. Kalau namanya memfotokopi, walaupun kertas ukurannya besar, tinggal kita bikin persentasenya aja kan untuk ukuran kertas A4. Itu kira tidak ada masalah. Selanjutnya sedikit yang terakhir. Nah ini kerjanya saya juga. Barangkali saya juga pernah terjatuh di tempat yang ini. Itu format berita acara yang kita ambil di SIPP itu kan untuk dasar awalnya. Tapi kita tetap diwajibkan malah untuk mengedit. Dan sebelum kita print kita bacalah secara sekilas. Nah, ini kebetulan terlihat karena mata tidak perlu sehat, tapi kacamatanya ada, jadi terbaca masih muncul pagar 0046 pagar. Nah, maksudnya itu penggugat. Nah, lupa diedit itu. Nah, itu. Jadi dan itu bisa dirubah, saya kira bisa dirubah. Mungkin sekarang pun PP yang bersangkutan ke ruangan sebentar langsung berubah itu. Nah itu cuma sedikit aja loh. Nah, tapi terkait yang lain barangkali misalnya ID, PTSP dan lain sebagainya itu nanti petugas yang lain-lain lebih. Saya apresiasi kinerja daripada Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini. Ya, kita tetap semangat walaupun peluang kita untuk mendapatkan WBK tergolong kecil dan termasuk pihak Kuala Tungkal ini ikut bersaing dengan PTA ini untuk mendapatkan itu. Tapi kita berharap dua-duanya dapat. Gitu. Dua-duanya dapat. Nah, insya Allah kalau udah dapat yang paling banyak mendapat rewardnya pimpinan. Gitu. Tapi insya Allah semuanya akan dapat. Yang jelas dengan hari yang berkah ini kita syukuri apa yang kita peroleh hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hati Wasda. Ya, kalau kita berbicara perjalanan karir, saya itu termasuk yang lama juga lah, sudah 30 tahun jadi pegawai kan. Dari Maret 1993, sekarang sudah April, sudah Mei, Pak. Berarti sudah 30 tahun 2 bulan. Tapi begini alhamdulillah, penting masih sehat. Alhamdulillah. Hanya itu barangkali lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Tim Pak Ideal Maris yang sudah menggunakan atau alokasi waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya kita minta kepada tidak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan temuan untuk bagian administrasi umum bagi bidang kesekretariatan. Pertama itu untuk bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Setelah dilakukan penelitian itu terdapat ada SKP beberapa pegawai yang belum membuat SKP dan evaluasi kinerja pegawai. Sedangkan kita tahu bahwa sasaran kinerja ini adalah langkah awal dalam 1 tahun untuk kita memulai pekerjaan dalam tahun berjalan. Jadi diharapkan bahwa setiap pegawai melengkapi SKP dan membuat dan melengkapi SKP serta evaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya ada untuk sosialisasi ELLK atau laporan lembar kerja di Timari itu telah ada surat dari SEMA bahwa telah diwajibkan diisi. Selanjutnya untuk
Monep evaluasi kinerja PPNPN ini belum pernah dilaksanakan. Berdasarkan surat tema, evaluasi kinerja PPNPN ini harusnya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk menjadi tolak ukur perpanjangan kontrak kinerja. Sehingga ketika setelah temuan lainnya bisa dilihat LHP. Selanjutnya untuk bagian perencanaan TI dan pelaporan. Ini website PAT lokal itu pada triwulan pertama. Penilaiannya di 3 banding itu nomor 2 dari bawah. Pada website ini memang berkesinambungan dan ada beberapa yang harus selalu diupdate per bulan. Jadi memang agak berat, tapi mohon selalu diupdate. Untuk CCTV, pengawas di banding itu protes bahwa katanya CCTV di Tungkal ini kurang jelas resolusinya, mohon di-upgrade. Sisanya ada di LHP. Kita lanjut ke bagian umum dan keuangan. Di bagian umum dan keuangan ini ada BNN yang belum memiliki penetapan status pengguna. Itu ada banyak. Sehingga ketika kita mau melakukan penghapusan BMN, itu tidak bisa karena penetapan status pengguna barang tersebut belum ditetapkan. Dalam tahun berjalan, di sini juga masih belum dijalankan proses lelang atau penghapusan BMN, karena BMN itu ketika mau dihapus sudah tidak layak pakai, tapi PSP-nya tidak ada, tidak bisa dihapus. Jadi mohon ini PSP-nya dilengkapi semua, dan untuk DBR, daftar barang ruangan, itu juga dilengkapi agar kontrol kartu kendali barang BMN ini dapat terkendali. Di LPJ bendahara penerimaan PNBP itu ada terjadi selisih, tapi tidak dijelaskan itu selisih minusnya itu apa. Seharusnya berdasarkan data dinas KPPN Dirjen Perbendaharaan itu dijelaskan bahwa selisih itu kenapa? Karena akan menjadi temuan apabila tidak dijelaskan, mereka tidak tahu itu apa. Yang terakhir ini ada belanja barang operasional lainnya dengan kode akun 521119. Itu merupakan belanja bahan pada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah serta rapat koordinasi internal. Di sini, setelah saya lihat di SPM nomor 07, 09, 21 dan 35, belanja bahan nomor dengan akun 521119 ini dipakai untuk konsumsi. Ini salah. Tidak boleh. Berdasarkan Dirjen Pembendaharaan, penggunaan kode akun Dirjen Pembendaharaan, belanja bahan di sini digunakan untuk keperluan bahan. Bahan di sini adalah spanduk, ATK atau peralatan lainnya, bukan belanja konsumsi. Jadi tidak boleh lagi untuk kedepannya dipakai untuk konsumsi. Untuk sekarang karena kami yang mengawasi, ini tidak apa-apa. Tapi kalau BPK ini akan menjadi temuan, terus harus dikembalikan. Tapi untuk umum dan keuangan ini, realisasinya telah bagus, baik itu 01 ataupun 04. Yang sidang keliling itu sudah melebihi 50% dan 01-nya juga udah 50%. Ini sudah bagus sekali, dan juga berdasarkan kata Plases dapat apresiasi dari KPPN ya Pak. IPA-nya bagus. Kita tepuk tangan dulu.
Terima kasih kami ucapkan kepada PA Tunggal yang telah melakukan realisasinya yang bagus. Saya rasa demikian dari bidang kesekretariatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar ya. Terima kasih kepada Ibu Rika yang telah memaparkan hasil temuannya. Memang pada prinsipnya hasilnya baik. Beliau ini perlu kita perkenalkan lebih lanjut. Beliau ini orang sini Pak. Masih energik orangnya. Masih single. Ya. Kalau mau melamar jangan langsung ya lewat saya. Ya, harus lewat saya. Ya. Beliau ini memang sengaja kita bawa. Orangnya paham peraturan dan sudah 2 tahun berturut-turut role model kita. Jadi beliau ini cabai rawit ya. Itu energik sekali. Ya. Alhamdulillah. Tadi dia sempat menyinggung tentang website kita. Dan memang saya bawa juga hasilnya ini. Saya coba print di kantor. Ini Pak. Jadi PA Kuala Tungkal, kalau kita lihat urutan yang ini tanggal berapa itu kemarin, itu sempat terbawah, urutan kedua terbawah. Ya, di bawah ini. Tetapi saya sudah begitu sampai ke sini, saya langsung menghubungi IT-nya. Dijawab oleh IT, memang kalah cepat sedikit waktu mengupdate dengan penilaian. Yalah, istilah orang Medan itu kalah cepat, ya, kalah cepat. Jadi begitu mau diupdate, rupanya waktu itu sudah penilaian. Biasanya dulu kan ranking 2 atau ranking 1 ya. Ya kalau Kuala Tungkal. Kami jadi pertanyaan kemarin, makanya saya langsung menemui tim IT-nya di bawah di situ ya. Alhamdulillah ini sudah diperbaiki. Insya Allah dalam penilaian berikut ini bisa naik ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi ini mungkin kelengahan aja. Seperti yang Ibu Rika bilang tadi, itu harus memang selalu diawasi website ini. Ya kalau masalah kualitas dari ini tadi CCTV itu sebetulnya tergantung pada dana. Kita ini dituntut oleh pusat untuk banyak menghasilkan hal yang bagus, tetapi tidak didukung oleh dana. Kita mencari sendiri ya. Ya itu ini. Tapi ya maklum, kita maklum itu ya. Mudah-mudahan ya ada berkahnya gitu ya. Kita sama, ya dari segi pengalaman kita dan lain sebagainya. Kemudian kita minta kepada sahabat saya Ferdian AMkom, beliau juga masih energik Pak. Ya, ini kemarin beliau sempat pulang kampung. Saya kira beliau nggak sempat datang Pak. Tetapi pas hari H beliau sudah ada di kantor. Ini tepat waktu beliau. Ya, banyak langkahnya. Ya, sebentar lagi menjadi bapak beliau ini. Kita doakan. Apa yang kedua ya? Mudah-mudahan kita doakan ya semuanya baik-baik saja, baik dari segi ibu dan anak nanti. Mudah-mudahan. Silakan Pak Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Harlinal yang telah memberi kesempatan saya untuk melakukan pengalaman pertama untuk pengawasan. Apalagi di Muara PA Muara Tungkal ini yang kedua kali saya ke sini dengan suasana yang berbeda. Yang pertama saya ke sini karena kegiatan PTWP waktu itu 2 tahun yang lalu. Ya ini dan sekarang datang ke sini dalam untuk sebagai asisten untuk melakukan pengawasan. Di sini saya ditugaskan dalam pelaksananya pengawasan di bidang IT.
Dan umumnya untuk IT PA Muara Tunggal, alhamdulillah semuanya data yang di bagian kepanitraan itu setelah saya cek, baik itu SIPP, Insatker, SPP Web, dan APS Badilaknya, dan beberapa aplikasi lainnya, alhamdulillah semuanya terupdate dengan baik, datanya sesuai masuk dengan baik, dan apresiasi kami dari PTA Jambi untuk IT di PA Muara Tunggal. Yang pertama, ada beberapa hal mungkin sedikit untuk IT di PA Muara Tunggal. Pertama itu yang kami temukan itu di bagian pelayanan. Sebenarnya IT yang di bagian aplikasi yang didapat pelayanan itu sudah ada semua. Baik itu antrian sidang, kemudian himbauan untuk anti gratifikasi, dan juga visual untuk di bagian pelayanan. Itu semuanya sudah ada, sudah lengkap semua. Namun operasiannya yang sedikit kurang maksimal, karena harus dilakukan satu persatu. Sarannya jika itu merupakan media informasi yang harus dilakukan secara berdampingan, lebih baik itu ditampilkan dari dalam satu tampilan TV media itu, ditampilkan semua aplikasi itu dalam bentuk satu dashboard saja. Jadi audio anti gratifikasi, antrian sidang, dan visual seperti profil PA yang harus ditampilkan, layanan informasi lainnya yang harus ditampilkan ke masyarakat, itu tampil sekaligus di TV media yang dapat langsung diakses oleh masyarakat atau para pihak yang lagi menunggu di antrian, di bagian antrian tunggu sidang. Itu mungkin sarannya, dan kemarin itu sudah disampaikan kepada tim IT PA Muara Tunggal, insya Allah akan ditindaklanjuti. Dan IT PA Muara Tunggal juga handal-handal, jadi setiap permasalahan masalah IT langsung ditanggapi dengan cepat. Yang kedua, ada lagi yang untuk pojok ekor. Ini sebenarnya dilihat antara pojok ekor yang sekarang berada di ruang pelayanan itu, pojok ekor itu terletak pada satu ruangan di belakang. Itu saran kami lebih baik pojok ekor itu dengan layanan ekor di PTCP itu letaknya berdekatan. Pojok ekor itu sebenarnya nggak butuh ruang banyak, cukup di pojokan saja, disediakan meja dan beberapa fasilitas yang dapat menunjang untuk pelayanan ekor. Jadi hasil untuk maksimal ekor itu lebih cepat karena petugas pelayanan dan meja ekor yang dipakai oleh para pihak itu dekat. Jadi apapun informasi masalah ekor yang dibutuhkan oleh para penggunanya juga cepat disampaikan. Dan informasi yang dibutuhkan juga cepat disampaikan oleh petugas. Kami menyarankan itu untuk kalau bisa itu dikondisikan lagi. Nah, untuk gugatan mandiri juga kemarin ditanya itu bergabung dengan ekor. Lebih baiknya dipisah. Andai kan nanti dipisah itu setidaknya menggunakan sarana lagi. Jadi mungkin untuk dikondisikan untuk sarananya. Mungkin itu yang ditemukan di bagian IT di PA Muara Tunggal. Yang selebihnya alhamdulillah semua baik. Untuk CSIPP sudah sesuai dengan data yang di hard copy-nya, yang di berkasnya itu sesuai semua, tidak ada kendala. Riwayat pelaksanaannya juga sesuai dengan tupoksi masing-masing jabatnya, pelaksananya. Dan untuk Insatker, alhamdulillah untuk validasi hariannya semua cukup hingga hari terakhir kami cek tidak ada, dan kalau dilihat presentasi itu sudah 100%. Untuk validasi keuangan juga kami cek semuanya sudah 100% juga. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Untuk SIPP web juga kami cek terakhir yang tanggal 24, update-nya pas di tanggal 23, satu hari sebelumnya. Untuk sinkronisasi juga sudah kami cek, itu alhamdulillah juga sesuai satu hari sebelum kami melakukan update. Sebenarnya semua data itu telah kami bawa dari PTA, namun kami data sampai di PA Muara Tunggal kami update lagi.
karena di antara di PTA sama sini butuh beberapa waktu, jadi update-nya pasti ada yang terlaksana, ada yang tidak. Mungkin itu, dan apresiasi lagi untuk IT BPA Marotika. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ferdian yang sudah menyampaikan temuannya. Ya, pada prinsipnya IT di Marotikanya sudah sukses lah istilahnya ya. Beliau ini memang tenaga ahli ya. Beliau sudah 2 kali mendampingi saya. Kemarin ke Sungai Penuh juga mendampingi saya di situ, dan sekarang. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya juga beliau bisa mendampingi ya. Yang jelas hasil temuan memang saya minta kemarin dari beberapa berkas, coba dicek di SIPP. Rupanya sudah beliau sampaikan tadi bagaimana hasilnya ya. Berapa? 10 berkas kalau tidak salah. Baik, untuk selanjutnya Ibu Vina ya. Silakan Bu Vina. Beliau ini ibu muda dan punya saudara kembar di sini. Kemarin saya tengok di ruangan sana, apa berantem nggak tahu saya. Bahasanya bahasa lain itu kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya bukan ingin menyampaikan temuan seperti teman-teman saya, karena kebetulan untuk temuan sudah disampaikan oleh teman-teman saya, selebihnya juga bisa dilihat di LHP. Cuman saya ingin mensosialisasikan masalah tentang SK KMA nomor 2 Min 144 tahun 2022 itu mengenai standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Jadi ini adalah standar Sekma tentang PPID atau tentang pelayanan, standar pelayanan yang terbaru. Kami selama 2 hari ini melihat memang untuk di bagian pelayanan belum standar dengan surat terbaru, termasuk juga surat-surat keputusan yang berhubungan dengan pelayanan seperti PPID, kemudian pengaduan, kemudian meja, posbakum, dan itu belum sesuai dengan standar yang terbaru. Jadi ini kami ingin mensosialisasikan juga, terutama untuk ZI yang digunakan itu adalah yang terbaru ini. Jadi kalau memang untuk eviden di ZI pun sudah mengikuti standar yang terbaru. Jadi mungkin perlu SOP-nya pun harus disesuaikan lagi, dilihat lagi. Nah, untuk kemarin saya udah lihat SK tentang PPID sama tentang pengaduan. Nah, kalau untuk PPID itu saya bilang tadi belum sesuai. Kalau yang dulu kan penanggung jawab itu panitra ya Pak ya, atasan PPID kan panitra. Kalau sekarang enggak lagi. Ketua dengan panitra sebagai dewan pertimbangan untuk saat ini kalau sesuai dengan yang terbaru. Dan atasan PPID itu sekretaris. Nah, kalau PPID masih sama pamong hukum atau dikondisikan lagi sesuai dengan keadaan di PA-nya. Kemudian letak-letak pelayanannya pun juga kita sudah ada yang terbaru. Jadi mungkin bisa dipelajari lagi di dalam SK KMA itu yang SK KMA 2 Min 144 tahun 2022 itu yang terbarunya. Kemudian untuk saya bilang masalah pengaduan tadi perlu saya ingatkan kembali Pak. Petugas meja pengaduan dengan tim penanganan pengaduan itu berbeda, tidak sama. Seharusnya, soalnya kemarin saya lihat di SK yang ada itu SK tim penanganan pengaduan, di dalamnya itu termasuklah SK petugas meja. Seharusnya ini terpisah, karena SK meja pengaduan itu letaknya nanti di pelayanan, di PTSP, yang mana laporannya melalui aplikasi langsung ke ketua. Nah,
Dari ketua itulah nanti turun ke tim penanganan pengaduan. Jadi ada ada suratnya ada dua. Satu SK tugas, yang kedua satu SK tim penanganan pengaduan. Nah, itu di dalam SK 2144 itu juga dijelaskan. Mungkin bisa dipelajari lagi. Kemudian satu lagi, ini masalah untuk TLHP berikutnya Bapak Ibu. Ini untuk TLHP tentang LHP kami ini ada surat edaran terbaru dari SEMA itu nomor 945 baru bulan ini ya, baru bulan ini keluar, itu tentang mitigasi, di mana mitigasi itu sebenarnya di dalam manajemen risiko atau di risk register itu kan sebenarnya sudah ada di pojok paling pojok munculnya ada di risk register. Cuma kan di situ tidak diterangkan tentang penanganannya bagaimana. Nah, untuk TLHP ini, jadi temuan-temuan kami ini bisa dimasukkan ke dalam mitigasi tersebut. Harus ada mitigasinya. Jadi nanti kami sharekan ke PA Tungkal contohnya bagaimana. Jadi untuk TLHP bisa ngikuti yang terbaru. Harus ada mitigasinya. Gitu aja Pak untuk saya dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Vina yang sudah menyampaikan paparannya. Beliau ini sangat ngerti ya. Ini tidak sia-sia Bapak Ketua PA Kuala Tungkal dulu waktu di Sengeti ini pembinaan dari beliau ya. Jadi berhasil ya. Sampai di orbit ke PTA sekarang ya pemaparannya untuk kita semua, kita ambil hikmahnya. Memang beliau itu mengikuti perkembangan KMA itu yang terakhir kemarin itu kan bagaimana sikap kita mengambil solusi dari supaya tidak terjadi lagi temuan-temuan hal-hal yang sama pada saat berikutnya. Itu tadi. Saya kira untuk yang dari pendamping saya sudah selesai semua. Nanti untuk lebih jelasnya nanti hal yang disampaikan oleh Ibu Vina kemarin kita sudah sepakat bagaimana kalau nanti hal-hal yang baru itu karena sosialisasinya belum ada, barangkali nanti bisa ditanyakan langsung dengan Bu Vina kalau ada kendala-kendala ya. Nanti bisa bisa lewat WA dan lain sebagainya ke PTA ya. Nanti akan kami jawab ya hal-hal yang belum jelas terhadap perkembangan baru ini. Bela, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya sebelum saya menangani masalah administrasi persidangan dan manajemen termasuk pelayanan publik juga sedikit. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil dari hal tersebut, kita coba sedikit berbicara tentang UBK dan UBM. Yang jelas ya, itu adalah harapan dan cita-cita kita. Untuk itu, sebagaimana kita berusaha secara maksimal. Yang jelas untuk ini langkah kunci pokok. Yang pertama ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu yang intinya apa? Yang diharapkan oleh pencari keadilan atau pemburu keadilan. Itu yang intinya adalah rasa keadilan. Nah, itulah yang perlu kita ketengahkan. Ya, tupoksi kita untuk memberi rasa adil di tengah masyarakat itulah. Kadang-kadang ada kontradiktif antara kebijakan hukum dan penerapannya. Terus bagaimana cara kita untuk
seandainya terjadi apa namanya perbenturan antara rahmatik dat dan rahmatik haid, itu kita munculkan keadilan. Ya, tidak apa-apa kita kontra legem, jangan kita sampai kontra legem, artinya kita lari dari aturan hukum. Yang jelas demi rasa keadilan yang kita ciptakan. Jadi kita bukan sebagai corongnya undang-undang. Bagaimana kita adalah pembuat hakim judge mid law, hakim yang menentukan hukum. Nah, disitulah kebebasan kita. Yang jadi patokan dasarnya itu adalah sepanjang kebijakan apa yang kita ambil, keputusan kita itu tidak batal demi hukum, itu kita bebas. Kita harus berani di situ. Seperti terbuka dengan tertutup untuk umum, itu sudah kalau kita tidak laksanakan hal itu batal demi hukum. Tetapi kalau selain dari itu kita kebebasan hakim, independensi hakim. Yang jelas dalam pertimbangannya. Ini maaf ya, karena dari tadi saya tunggu-tunggu untuk dipersilakan minum. Maaf saya dulu ya. Agak serak. Ini karena apa Pak? Jarang makan yang manis-manis. Tapi di kepala tunggal ini tidak bisa dihindari. Maaf ya, saya minum. Itulah jadi kebebasan hakim. Ya. Saya termasuk hakim yang progresif ya. Kalau hakim yang progresif, ya itulah dia. Sepanjang tidak apa putusan kita itu tidak dinyatakan batal di hukum, silakan. Yang jelas pertimbangan kita yang harus kita pertajamkan. Jangan ragu mengambil putusan. Jangan bilang hukum tidak ada. Ambil seperti aja. Saya lihat dua perkara kemarin isbat wakaf di Kuala Tunggal. Sudah ada praktek isbat wakaf ya, memutuskan perkara. Itu sudah benar itu. Saya pernah ditanya oleh isbat wakaf dulu, bagaimana tentang isbat wakaf? Apakah kita atau tidak? Ini sudah ada putusannya. Sudah banyak putusan Pak. Jadi dasarnya untuk memutus apa? Itu saya sudah baca itu ya. Ada yang sudah ada ikrar wakaf, ada yang tidak ikrar wakaf tetapi berdasarkan saksi iftiadah ya. Nah itu sudah saya lihat kemarin. Nah, ini yang kita harapkan harus seperti itu. Yang kemudian di samping keadilan, rasa keadilan, yang keduanya itu adalah mestinya ke-6 area yang kita tahu semua itu harusnya eviden-evidennya harus selaras. Jangan kejadian yang kemarin dicantumkan kejadian yang hari ini misalnya, tetapi untuk peristiwa yang lain jangan. Jadi eviden dengan itu yang area-area yang itu harus sejalan lah. Ya, karena dia bersifat digitalisasi ya. Inovasi kebijakan kita juga harus ada. Bagaimana misalnya kita memutuskan perkara seharusnya 3-5 bulan, bagaimana lebih cepat ada kebijakan dalam misalnya. Itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. Implementasinya bagaimana produk kita. Ada pertanyaan dari PA Sengeti. Kami sebetulnya nilainya sama dengan PA Moroblian. PA Moroblian yang diusulkan. Kenapa kok PTA mengusulkan Moroblian kok kami tidak? Ya, diusulkan semua, tetapi untuk dinilai oleh pusat itu ada Moroblian. Alasannya kenapa? Karena produknya yang kurang. Kalau bisa kita bikin produk itu kalau bisa kita jual lagi WBBM.
seperti ada siswa ya, di mana itu di ya, PA PTA misalnya, atau di PA Sipedang ya, Sipedang PA-nya Jambi. Itu kalau dipakai oleh PA-PA lain, Sipedang itu merupakan nilai plus. Ya, itu. Dan hindari juga dari implementasinya tindak lanjut. Jangan sampai tindak lanjut itu tidak dilakukan tindak lanjut. Atau makanya saya pesan pada kawan-kawan, kalau bisa temuan kita itu tidak bisa ditindaklanjuti, jangan dimasukkan, merugikan PA. Merugikan PA. Karena nilainya ya, mungkin sekretaris PTA sering wanti-wanti ya. Ada ini THLP ya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini akan saya tekankan nanti ya dalam temuan-temuan. Itu yang dalam persiapan kita dalam WBK. WBK. Kemudian juga penilaian dari pusat itu biasanya perlap itu verifikasi lapangan itu RB itu hari Sabtu dan hari Minggu. Oleh karena itu hari Sabtu dan hari Minggu jangan sampai kosong kantor ini. Ada penilaian kalian. Nah itu, oleh karena itu jangan sampai kita anggap begitu, tahu-tahu RB ya, RB ini itu nanti untuk tim TPI ya, tim penilaian nasional. Itu yang kita perhatikan Pak. Ini sebagai mungkin untuk mengingatkan kita aja. Kemudian kita masuk kepada manajemen peradilan, bukan kepada persidangan. Ada saya melihat itu perkara-perkara yang ini saya memeriksa 10 perkara, saya ambil berkasnya 10. Ada perkara yang para pihaknya tidak ditemui, ya, tidak ketemu dengan pihaknya. Baik tergugat itu disampaikan ke lurah, ya, panggilannya disampaikan ke lurah, lalu hasil di kelurahan itu tidak difotokopi lagi untuk disampaikan kepada keluarga. Itu menurut SEMA nomor 1 tahun 2017 itu harus dikopi. Saya tanya kepada panitia kemarin, ini bagaimana Pak pelaksanaannya? Oh, pelaksanaan kita bikin beberapa rangkap. Jadi yang satu rangkapnya kalau tidak ketemu kita tinggalkan ke keluarga. Ini sudah bagus, ya sudah bagus seperti itu. Tetapi tidak sesuai dengan SEMA. Efeknya apa? Efeknya waktu eksaminasi setiap tahun yang diminta oleh Badilak itu, kalau tidak difotokopi untuk disampaikan kepada keluarga, itu nilainya kurang. Waktu eksaminasi kurang, Pak. Nah, ini setiap tahun diminta oleh eksaminasi itu. Tetapi waktu menyampaikan, kalau kita melihat dari hukum acara itu tidak disampaikan pun sudah benar. Tidak dipandang bahwa penyampaian relasi itu sudah sah. Nah, tetapi SEMA menghendaki seperti itu. Biaya untuk menyampaikan lagi di mana? Itu lucunya gitu ya. Tetapi karena kita melihat ini pentingnya waktu eksaminasi. Waktu eksaminasi keputusan, saya kemana-mana itu eksaminasi keputusan setiap dapat terus giliran itu harus ada itu. Nah, jadi kalau istri saya itu saya habisi di rumah, saya latar di rumah dulu bagaimana supaya diterapkan di kantor. Jadi untuk berkas dia sendiri paling tidak kan, supaya nilai eksaminasi tinggi. Eksaminasi ini untuk promosi persyaratannya, untuk jadi hakim tinggi, untuk jadi promosi kelas 1, salah satu. Itu. Ini saya tidak jadikan temuan Pak, cuma sebagai
pedoman kita untuk berikutnya. Karena tadi sudah disikapi oleh penitera bahwa itu dibikin beberapa langkah. Ya, itu keadilan progresif yang itu kan. Karena itu boleh saja. Tetapi kalau ini terserah kepada PA Kuala Tunggal apakah mau mengikuti atau tidak. Yang jelas di eksaminasi itu dinilai. Kemudian juga surat gugatan. Surat gugatan itu di dalam berita acara, waktu membacakan surat gugatan itu harus dicantumkan lagi surat gugatan itu. Mana tahu surat gugatan yang pertama tadi berubah, ada perubahan. Yang dicantumkan adalah yang terakhir. Nah, kemudian di dalam putusan harus dibunyikan juga. Kalau tidak, waktu eksaminasi itu juga kurang nilainya. Nilainya kurang. Kalau kurang 1 B, kalau lengkap A, kurang 1 B, kalau kurang 1 lagi C, kalau kurang lagi D. Nah, nilainya jauh berbeda. Tidak merempoi aja itu ya. Itu kan sudah kurang nilai. Itu harus kita tidak diparau seperti ini tadi yang dikatakan oleh itu mengurangi nilai juga ekspektasinya. Oleh karena itu kita hal yang kecil tetapi efeknya besar. Oleh karena itu kita harus kerjasama ya antara jurusita, PP, saling ingat-ingat, jangan tersinggung ya, jangan rasa didikte ya. Kita anggaplah memang kita melaksanakan tugas, mudah-mudahan niat baik kita itu bernilai ibadah dan diberkahi gaji yang kita terima. Ya, jangan ini tugasnya pokok kita saling mengingatkan ya. Jangan merasa ego sentris kita itu jangan ditonjolkan di dalam lembaga kita ini. Itu dua hal itu. Dari 10 berkas, ini juga tidak saya masukkan semua. Ini sebagai pedoman mengingat teman-teman untuk selanjutnya di dalam berkas, tidak saya jadikan semua. Yang jadi temuan saya di dalam administrasi persidangan ini hanya 1 saja. 1, itu pun hal yang kecil, yang karena kelalaian aja. Setelah putusan dibacakan di mana ada salah satu pihak tidak hadir, itu akhir dari berita acara itu kan ada perintah untuk kepada jurusita pengganti untuk menyampaikan PBT ya. Nah, itu harus dibunyikan di dalam berita acara itu. Hanya 1 yang tidak, ini nomornya saya tidak sebut. Tadi nanti di dalam laporannya saya sebut. Itulah yang saya angkat di dalam HP kita, Pak. Itu. Ini juga tidak untuk ditindaklanjuti, hanya untuk pedoman saja. Untuk pedoman berikutnya. Nah, itu harus. Kenapa? Ini kalau tidak ada perintah dari ketua majelis, apa dasar jurusita untuk menyampaikan? Perintah ketua majelis itu tidak hanya di mulut, harus ada instrumen. Ya, instrumen itu untuk sekaligus untuk dia mengambil biaya panggilan. Tapi untuk kedatangan lewat surat tercatat. Nah, yang jelas seperti itu. Ada instrumennya, biasanya hakim sudah memberitakan di sini di dalam laci itu ada instrumen untuk PBT. Langsung ke hakim itu marok di situ, biaya perkaranya langsung ke bandara. Oleh jurusita jangan dikumpulkan dulu nunggu banyak. Seperti siapa itu? Di PA Jambi ini Pak Yakub dengan Pak siapa? Yono. Amis Diono. Pak Mis, kenapa ini enggak diuangkan? Sayang, Pak, saya nunggu banyak dulu supaya bisa beli semen. Jangan keuangan kita, pembukuan kita yang kacau. Jadi ambil duitnya dulu baru berangkat. Jangan berangkat dulu ambil duit. Itu akhirnya terbalik. Saya nunggu banyak Pak. Ini Pak Disono itu. Sampai sekarang dia masih dikaji. Ya,
Ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada instrumennya, mana instrumennya. Inilah supaya ada dasar jurusita pengganti untuk di situ bisa dikeluarkan duitnya. Maka pelaksanaan kita di sini bagaimana terserah ya. Yang jelas yang bisa harmonisasi antara ketua majelis dengan jurus panitera pengganti, dengan jurusita, dengan keuangan supaya tidak mengacau. Yang sering kacau itu yang perkara-perkara yang tidak dapat diterima atau perkara yang dicabut. Itu mengacau keuangan karena kadang-kadang tidak sampai ke keuangan. Ini lupa dicatat laporan, pengaruhnya kan laporan juga. Salah satu aja yang tidak dilapor, laporannya terganggu ya. Nah, terganggu, yang putus seharusnya sekian, nyatanya ada yang dicabut, termasuk putus juga itu. Nah, jadi terganggu keuangan, laporannya ke PTA juga bermasalah. Kenapa? Selisih, keuangannya juga selisih, perkaranya putus juga selisih, karena terlanjur karena tidak ada instrumen. Ya, itu, seperti itu. Itu di bidang administrasi persidangan. Kemudian dari si bidang manajemen, saya ambil yang kecil saja ya, artinya manajemen peradilan. Saya angkat saja di sini manajemen peradilan itu koordinator pengawasan belum menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan hakim pengawas bidang kepada ketua pengadilan agama Kuala Tunggal untuk ditindaklanjuti. Nah ini sampai sekarang saya lihat hasil hakim pengawas bidang itu, saya tanya wawancara dengan Pak Ketua, itu belum sampai kepada Pak Ketua. Karena seharusnya dan disampaikan kepada wakil ketua sebagai koordinator pengawasan. Wakil ketua sebelum menyampaikan itu dicek dulu, periksa dulu bagaimana pengawasan itu cocok enggak dengan SK tugas masing-masing, kan ada SK ketua itu penunjukan itu cocok enggak. Nah, saya melihat kemarin ada kekeliruan barangkali itu supaya wakil ketua yang mengoreksi itu. Ada yang bidangnya orang ini diambil salah lahan, salah kamar mertua diambil dengan itu, seperti itu barangkali seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk ke depan hati-hati. Ini saya angkat ini supaya ada, kan sudah ada pembagian tugas ekstra, pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua. Saya mengharapkan wakil ketua harusnya hadir. Tadi ada hadir tetapi karena ada kesibukan beliau, jadi saya angkat ini supaya inilah intinya di pengadilan itu pengawasan yang dikoordinasi oleh wakil ketua. Kalau wakil ketua tidak berperan di sini, agak terganggu tupoksi kita. Saya menjadi wakil itu berapa tahun di kelas 1A, di Maroblian berapa tahun. Jadi kerjasama, jangan menganggap kita sebagai wakil lebih agresif dari ketua. Wakil siapapun menjadi ketua kita, itulah bapak kita. Ya, itulah bapak kita. Ya, ikuti sejalan 4 pilar. Ketua, wakil, sekretaris, panitera, itu harus sejalan. Kalau itu tidak pincang, Allahuakbar, harus sejalan. Kadang-kadang sekretaris lebih menonjol dari panitera. Jangan. Kita bekerja bukan untuk kita. Kita kerja untuk lembaga. Bagaimana kita melaksanakan kelembagaan ini secara kolektif? Kita adalah merupakan suatu sistem. Sistem itu adalah komponen dari himpunan dari komponen-komponen. Kalau satu komponen yang rusak, maka sistem itu tidak jalan. Jadi komponen-komponen itu saling berkaitan. Komponen itu ada komponen kepenteraan, ada komponen ini, ada sampai ke satpam dan sebagainya merupakan komponen itu. Seperti sepeda, baut yang kecil aja, pentil pas, jalan nggak? Tidak jalan. Jangan pandang enteng pentil karet yang kecil itu. Nah, ini karena kita suatu sistem. Itu
itulah dinamakan istilah manajemen itu sistem, kemudian teamwork, kerjasama. Kerjasama sama-sama kerja, tapi mempunyai berkaitan, berkelindan. Ada juga sama-sama kerja sana, kerja di pojok, di sini kerja, tetapi tidak ada kaitan, koneksitasnya tidak ada. Jadi seharusnya ada koneksitas apapun, ya. Sama dengan ibu masak tekwan tadi ya. Kalau bawang aja tidak ada, kemana bu? Ibu anu ke Indonesia dicaci orang, kenapa kurang? Garam satu kurang 1 inci, kurang berapa? Viral nanti. Kuala Tunggal bikin tekwan tidak pasti. Nah itu viral. Jangan sampai seperti itu. Nah, seperti ini juga. Nah, ini jadi wakil ketua harus aktif mengawasi jalannya presiden, membantu. Jadi tugas jelas. Saya minta mana pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua. Ini harus. Jadi harus minta bagaimanalah jalan keluarnya ini ya. Ini yang kalau hasil pengawas bidang itu tidak ditindaklanjuti, ya tupoksi kita terganggu. Oleh karena itu harus tadi. Kalau tidak ada TLHD-nya, tindak lanjut, laporan tindak lanjut itu penilaian kita turun. Oleh karena itu ada saling kait mengait. Jadi kita jangan menunjukkan egosentris ya. Oh saya lebih mulia dari ini. Oh saya orang yang staff. Jadi kalau melihat pada sistem manajemen itu ada top manager, middle manager, staffing, lower manager. Itu berguna semua. Lower ini sebagai kaki, penengah ini sebagai perantara, yang di atas mengambil kebijakan. Itu harus jalan, kalau tidak itu pincang. Ya. Itulah saya mengharapkan kalau nanti ya maki-maki tolong bantu Pak Wakil ya, kerjasama dengan Pak Ketua juga. Ini memang psikologis beliau juga saya tahu ya. Beliau pernah jadi wakil, jadi ketua, lalu seharusnya beliau itu tidak di sini, seharusnya jadi wakilnya karena ini sudah kelas 1B ya. Kalau dilihat dari status kelasnya tidak jadi masalah, tetapi masyarakat menilai turun. Ini siapa yang salah kita tidak tahu. Ya, ya kita tanyalah pada rumput-rumput yang bergoyang. Ya. Jadi harapan saya bagaimana kita membuat koneksitas antara peristiwa dengan cerita. Bagaimana cerita harus seindah peristiwa. Di peristiwa harus cerita harus seindah peristiwa. Jangan pincang. Ya, bagaimana peristiwanya, itulah kita buat ceritanya. Jangan cerita lebih besar daripada peristiwa. Itulah berita acara. Faktanya bagaimana, jangan putusannya lebih lebar. Tidak berpisah rumah, kata berpisah rumah. Ya. Yang bertengkar antara menantu dengan mertua. Ini kan fakta tidak seindah peristiwa. Ini gunanya PP kerjasama itu. Bagaimana kita membuat suatu cerita seindah peristiwa. Itulah yang mengangkat nama baik. Saya kira demikian Pak Wakil. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami pamit. Kami mohon doa. Pak Ketua ya. Ini wakil kelas 1 Pak. Maksud saya itu. Wakil kelas 1. Ya. Sebab yang satu angkatan beliau sudah duluan di Selangkah. Ibu Baina itu sudah duluan di sini. Ya. Saya mengharap kalau TPM berikutnya ada. Ya. Jadi kami mohon doa semoga pekerjaan kita semuanya baik, bawa berkah dan membawa manfaat secara personal dan institusional. Dan kami mohon doa juga semoga perjalanan kami pulang lancar, selamat bertemu dengan keluarga kembali, ya dalam keadaan sehat walafiat.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jelasnya nanti laporan kami akan serahkan nanti dibaca saja. Kami memberi penjelasan secara umum saja, ya, expose-nya secara umum saja. Mudah-mudahan mana yang kurang jelas nanti ditanyakan. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beberapa hasil pengawasan dan masukan dan pembinaan dari Bapak Hati bin Wasda dan rombongan. Tadi memang sengaja belum saya tutup salam karena untuk menyampaikan inilah dari hasil pengawasan itu kita sangat berterima kasih sekali gitu. Sudah diberikan kontribusi pemikiran serta wawasan dalam rangka untuk membenahi kembali baik itu yang infrastruktur maupun struktur yang ada di Pengadilan Agama Pulau Tunggal ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya yang disampaikan oleh Bapak Ati bin Wasda ini mudah-mudahan membuka ini pikiran kita ya. Dan ternyata memang kebersamaan itu sangat dominan dan sangat penting. Nah, kemudian semangat. Saya berkali-kali sampaikan bahwa 60% itu dari semangat orang berhasil. Orang sehat itu 60% itu sehatnya karena semangat. Termasuk permainan juga. Main tenis itu semangat bisa berhasil. Asal semangatnya 60%. Atau main joker pun seperti itu. Gitu, tidak ada masalah. Yang penting kita harus semangat. Jangan pas kalah loyo, minta pulang lah segala macam kan. Jadi itulah guna kita bermain itu. Sebetulnya ada misi yang terselubung oleh saya itu. Kami ada beberapa permainan di sini Pak, seperti catur juga ada, tapi yang sering kami main tenis itu ada di situ. Kami membentuk karakter building. Jadi nampak kawan-kawan yang semangatnya kurang, semangatnya gigi itu nampak sekali. Nah, gitu. Ini kami sedikit demi sedikit ya berbaur dengan teman-teman ini, ya sehingga bermetamorfosa lah sedikit Pengadilan Agama Pulau Tunggal ini menjadi sampai hari ini. Dan ini tidak terlepas dari pimpinan sebelumnya. Ini ya saya sampaikan juga. Sebelum kami masuk ke sini, terus terang gigih. Pimpinan sebelumnya itu gigih, sehingga dapat 1B. Begitulah gitu kan. Saya juga di luar gigih, sehingga PA Ambarawa itu masuk di dalam tim penilaian untuk 1A. Nah, tetapi balasannya ke sini saya. Saya minta malah di PA Ambarawa saja. Tapi bagaimana lagi lah. Kita tidak bisa mendahulukan takdir. Takdir itu, nah itulah yang paling lebih kita percaya. Tidak tahu kita usaha sudah, ikhtiar sudah, minta di sini tahu-tahunya dapat di Tunggal. Sebelumnya memang pernah berjakat PTA itu 100% itu saya di Tunggal. Tapi ternyata apa? Saya dapat di Muara Labuh PA Tunggal kosong. Tidak ada ketuanya waktu itu. Yang hanya ada waka yang waka sekarang. Nah, tetapi itulah gitu. Ternyata PA ini milik kita semua. Milik segala pegawai, tidak milik satu orang gitu. Saya belum pernah mendapat pimpinan di Morobudur. Ya. Sudah berapa kali bercita-cita itu tidak pernah dapat gitu. Tahu-tahunya dapat di tempat lain di Tubo dengan di Tunggal. Nah, barangkali kedatangan bapak-bapak ini saya sekali lagi ya bukan saya takut, malah gembira saya datang. Jadi sharing pengetahuan dan pengalaman itu sangat penting. Ini saya sampaikan dengan kawan-kawan itu Tunggal. Kita itu jangan seperti kata dalam kurung. Kita itu harus BKDZN, berani keluar dari zona nyaman. Tapi kalau yang sudah lama-lama, ya tentu ingin nyaman lagi. Macam beberapa senior kita ya tentu itu sudah ada aturannya dari MA itu. 3 tahun sebelum pensiun pasti pulang kampung. Seperti Bapak Ati bin Wasda, jauh ke Jayapura segala macam, tapi di usia-usia yang sudah mendekati dia pulang kampung.
itu pasti gitu. Maka dari itu ada istilah kami itu sejauh-jauh bangau terbang. Nah, kalau nak pensiun nanti kembalinya itu ke ini juga gitu, ke kampung halaman kita juga. Maka dari itu tetap BKDZN itu diperlukan, nah, agar supaya kita tahu di mana titik kelemahan kita itu di mana gitu. Kalau kita keluar, kita akan menyadari itu di mana letak kekurangan kita dan kelebihan kita. Nah, barangkali itu saja Pak. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan mohon maaf sekali jika di dalam penyambutan kami ini kurang berkenan. Mungkin ya itu tadi kan, kalau kok keasinan masih ada ibu-ibu yang masak itu yang belum menikah. Nah, kalau ada rambut, karena itu memang perempuan. Nah, jadi mohon dimaafkan. Kami alhamdulillah sangat gembira dan ikhlas Bapak datang ke sini. Banyak ilmu dan wawasan yang kami dapat. Barangkali itu saja, dan juga tidak lupa saya sampaikan dengan rekan-rekan semua, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini untuk ikut di dalam acara ekspos ini. Ini Pak, ini paling banyak. Biasa ekspos sebelumnya tidak sebanyak ini paling banyak gitu. Tepuk tanganlah untuk pihak lokal. Barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.